Swastiastu. Om Awignam Mastu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Anggi Bagya kehadapan junjungan kita, Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerte waranugrahnya kita semua masih diberi nikmat kesehatan, kebugaran, dan semoga dalam keadaan bahagia selalu. Umat sedharma yang saya muliakan, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan momentum umat Hindu merayakan kemenangan Dharma melawan adharma. Namun sejatinya, kemenangan Dharma yang seperti apakah yang harus kita maknai? Namun apakah kita sudah benar-benar memahami Dharma yang seperti apa yang harus kita menangkan? Lalu dalam bentuk adharma yang seperti apa yang harus kita kalahkan? Hingga dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pesan Dharma singkat yang berjudul memaknai Hari Raya Galungan dan Kuningan sebagai momentum perjuangan umat Hindu. Umat sedharma yang saya muliakan, Galungan berasal dari kata galung yang berarti perjuangan. Perjuangan di sini adalah perjuangan untuk memenangkan dharma dan mengalahkan adharma. Perjuangan berarti ada musuh yang harus kita taklukkan, ada musuh yang harus kita kalahkan agar kita meraih kemenangan. Musuh seperti apa yang harus kita kalahkan? Pada zaman Treta Yuga, musuh dikatakan berada sangat jauh, yaitu di seberang lautan, yang dikisahkan kemudian dalam kisah Ramayana. Pada zaman Dwapara Yuga, musuh itu semakin dekat, yaitu ada di dalam lingkungan keluarga kita, yaitu dengan sepupu sendiri, yang kemudian dikisahkan di dalam kisah Mahabharata. Lalu bagaimana musuh yang akan kita hadapi pada zaman Kali Yuga ini, pada zaman modernisasi atau pada zaman globalisasi ini? Di dalam Sarasamustaya dikatakan, di antara semua makhluk hidup, hanya yang terlahir sebagai manusia sajalah yang dapat melakukan perbuatan baik ataupun buruk. Sloka tersebut menyatakan bahwa sesungguhnya musuh itu ada di dalam diri manusia itu sendiri, ada di dalam diri kita. Di dalam agama Hindu dikenal Sadripu atau 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Musuh-musuh inilah yang akan kita taklukkan. Musuh-musuh itulah yang menjadi sifat-sifat adharma yang harus kita kalahkan, yang harus kita taklukkan, kemudian dapat kita memenangkan dharma itu sendiri, kebenaran itu sendiri, sehingga kita akan memperoleh kedamaian. Musuh yang pertama itu adalah kama atau keinginan, yang merupakan sifat dari rajas. Keinginan yang berlebihan, ingin memiliki yang bukan milik kita, akan membawa penderitaan pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian loba atau rakus, yang merupakan sifat dari tamas. Rakus artinya ingin memiliki segala sesuatu sekalipun itu bukan miliknya. Loba atau rakus akan menjadikan kita pribadi yang tidak menghargai orang lain. Yang ketiga itu adalah kroda atau marah. Marah yang berlebihan, marah yang tidak bisa dikendalikan, maka akan membawa penderitaan, akan membawa kesengsaraan untuk kita dan orang lain. Yang keempat itu adalah mada atau mabuk. Mabuk ini bisa disebabkan bermacam-macam. Ada yang mabuk karena minuman keras, mabuk karena ketampanan, mabuk karena kekayaan, mabuk karena kekuasaan, mabuk karena keremajaan, dan sebagainya. Mabuk, jika kita sampai terkena dengan yang namanya mabuk, maka tentunya mabuk minuman keras misalnya, tentu akan membuat kita lupa diri, membuat kita hilang akan jati diri kita sendiri, dan tidak bisa mengontrol emosi, bahkan bisa menyebabkan penderitaan dan menyakiti orang lain. Kemudian yang kelima yaitu adalah moha atau bingung. Bingung artinya tidak bisa membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Bingung maka membuat hati dan pikiran kita menjadi tidak tenang.
Kemudian yang terakhir itu adalah matsarya atau iri hati. Iri hati, dengki, cemburu terhadap milik orang lain. Rasa cemburu, rasa dengki, rasa iri hati itu adalah perasaan yang sangat buruk yang dapat merusak hati kita, dapat merusak pikiran kita, yang tentunya dapat menyebabkan kita berperilaku yang tidak baik. Umat sedharma yang saya muliakan, lalu bagaimana kita menghadapi musuh-musuh tersebut dan bagaimana kekaitannya dengan Hari Raya Galungan juga Kuningan. Nah, berkaitan dengan Hari Raya Galungan, musuh-musuh tersebutlah, musuh tadi atau sadripu tersebut yang harus kita taklukkan, yang harus kita kalahkan. Karena jika kita membiarkan sifat-sifat buruk atau sadripu tersebut menguasai diri kita, maka kita akan menjadi manusia atau pribadi yang buruk. Jangan sampai kita membiarkan sifat-sifat raksasa atau sifat-sifat binatang tersebut mengendalikan diri kita, sehingga kita akan jauh dari kedamaian. Oleh karena itu, perjuangan dalam menyambut Hari Raya Galungan yang sesungguhnya adalah perjuangan melawan sifat-sifat buruk tersebut, melawan musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Bagaimanakah tahapannya? Hari Raya Galungan memiliki berbagai tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang merupakan perjuangan yang bermakna, yang berfilosofi sebagai perjuangan kita untuk memenangkan Dharma. Dimulai dari Tumpak Warike, hari raya di mana kita menghormati, menghargai makhluk ciptaan Tuhan dalam wujud tumbuh-tumbuhan yang nantinya akan kita manfaatkan pada saat Hari Raya Galungan. Kemudian Sugihan Jawa, Sugihan Bali. Sugihan Jawa itu dimaknai sebagai pembersihan buana agung atau alam semesta. Kita dapat melakukannya dengan membersihkan tempat suci, membersihkan pura, membersihkan sangga, membersihkan merajan, atau membersihkan diri kita secara fisik. Kemudian ada Sugihan Bali yang dimaknai sebagai pembersihan buana alit atau secara batin manusia itu sendiri. Bagaimana kita membersihkan kebatinan kita, meningkatkan spiritual kita, dan mempersiapkan mental kita untuk melawan berbagai godaan-godaan sebelum Hari Raya Galungan. Kemudian Hari Penyekapan. Hari Penyekapan itu adalah dimaknai sebagai bagaimana kita mampu mengekang hawa nafsu kita agar kita bisa mengontrol emosi kita, agar kita bisa mengontrol diri kita dari musuh-musuh tadi, rasa marah, dengki, dan sebagainya. Kemudian pada hari penyajian, kita makin melakukan berhasil lagi mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan segala musuh yang ada dalam diri kita, agar kita mempersiapkan diri kita menghadapi gangguan dari sang kali tiga di Galungan. Kemudian pada hari penampahan Galungan, disimbolkan dengan kita memotong binatang berupa ayam dan babi. Itu merupakan simbol dari sifat rajas dan sifat tamas, yang dimaknai bahwa di hari penampahan Galungan itu kita bisa membunuh atau membinasakan sifat-sifat raksasa dan sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita. Kemudian tibalah harinya pada Hari Raya Galungan. Jika kita mampu melewati rangkaian-rangkaian Hari Raya Galungan sebelumnya dengan hati yang penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan, mampu mengontrol diri, mampu mengontrol segala hawa nafsu, hal-hal buruk dalam diri kita, maka pada Hari Raya Galungan senantiasa astungkari kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang, pribadi yang lebih damai. Maka kedamaian, kebahagiaan hati itulah kemenangan Dharma yang sesungguhnya. Kemudian rangkaian 10 hari setelah Hari Raya Galungan itu adalah Hari Raya Kuningan, yaitu jatuh pada Sanis Cari Kliwon Wuku Kuningan. Pada Hari Raya Kuningan, umat Hindu memuja ide Sang Hyang Widi dalam wujud Sang Hyang Paramausis. Pada saat Hari Raya Kuningan, umat Hindu mempersembahkan sesajen kepada para dewa dan para leluhur. Jadi sesajennya biasanya identik berupa dengan nasi kuning. Nasi kuning atau kuning itu identik dengan berarti simbol dari kemakmuran. Pada Hari Raya Kuningan kita menghaturkan persembahan tersebut sebagai wujud, sebagai ungkapan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa atas anugerah kemakmuran yang dilimpahkan untuk kita.
umat sedharma yang saya banggakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan secara singkat mengenai makna perjuangan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pada sejatinya yang dapat saya simpulkan bahwa mari sebaiknya pada Hari Raya Galungan kita mampu mengontrol diri, dan makna perjuangan yang sesungguhnya itu adalah perjuangan menaklukkan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, keenam musuh tadi yang harus kita taklukkan selama rangkaian Galungan, sehingga pada hari suci Galungan, kemudian setelah Galungan kita dapat melalui hari-hari dengan penuh kedamaian, menjadi pribadi yang lebih baik dalam suasana hati yang lebih bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.